Nah, probabilitasnya kemana seperti ini? Probabilitasnya naik atau turun. Nah, untuk menentukan probabilitas naik atau turunnya, sebenarnya kita masih belum ketemu dalam model seperti ini karena masih imbang kekuatannya, naik kemudian turun lagi. Nanti kalau misalkan belum ada kekuatan lagi, dia akan naik atau turun begini, kemudian naik lagi, ditolak lagi. Oke, selamat siang. Mungkin sebelum kita mulai, kita akan coba untuk review dulu sebentar. Masih yang Pak. Ya, sehat Bapak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sebelum saya masuk di eh, paparan materi yang kita akan coba untuk review lagi, ada persoalan, ada pertanyaan dulu Pak, yang dipraktekkan, yang dicoba mungkin dengan akun demonya ada kesulitan baik terkait dengan analisa atau money management, mungkin ada kesulitan. Uh, Mungkin nanti deh Pak, Oke, baik. di akhir aja. Saya lagi belum susun dulu yang saya Baik, tanya. saya akan coba untuk mereview dan sekaligus mengumpulkan dari materi yang sudah kita sampaikan, dari mulai pemahaman terkait dengan money management, kemudian risk management, kemudian analisanya. Ada Ya. beberapa yang harus kita pahami untuk menarik satu benangnya, untuk menarik satu ringkasannya. Sebenarnya bagaimana sih caranya? Analisa yang paling cepat, yang paling gampang, kemudian bagaimana cara kita mengelola dana kita. Yang pertama sebenarnya paling gampang kita pahami atau kita kuatkan skill kita terkait dengan candlestick. Candlestick ini harus betul-betul kita pahami apakah itu terkait dengan karakter, apakah terkait dengan strukturnya. Yang kedua, pahami juga tadi sekalian saya singgung, ini kita sekalian ke struktur candlenya, struktur marketnya. Kemudian yang ketiga adalah support resisten. Yang keempat ini breakout atau reversal. Breakout atau reversal, atau biasa kita nanti cari area koreksinya. Ya, perhatikan ketika kita sudah memahami empat ini, ya tentu kita akan bisa menentukan peluang entry-nya di mana. Peluang entry-nya di mana. Kemudian nanti jangan lupa untuk sekaligus kita kombinasi dengan risk manajemennya. Oke, saya coba berikan Ya. contoh bagaimana kita untuk menganalisa. Jadi saya akan masuk di market dulu. Ya, mungkin untuk sebelumnya saya akan coba untuk analisa yang akan datang, bukan yang terjadi tapi yang akan datang. Saya coba dengan XAUUSD, dengan pasangan XAUUSD, time frame yang saya gunakan adalah H1 dulu. Saya selalu menggunakan basic H1, ya D1, H4 nanti kita bisa pertimbangkan. Yang paling gampang kita temukan dulu di H1 seperti apa. Yang terdekat dari running yang bisa kita tampakkan, yang kita bisa visualkan, ya sekali-sekali kita bisa lihat secara umum begini. Oke, jadi yang kita lihat ya sekilas yang terdekat dulu. Oke, saya coba highlight di sini. Ini adalah yang terdekat. Kenapa kita tidak melihat yang tren naik begini? Ya, terlalu jauh. Karena kita mencari peluang yang paling dekat dulu. Sehingga dari sini kita ketemu ada key level, ada level kunci dulu. Level kuncinya apa? Level kuncinya ya tentu area-area di mana di situ banyak terjadi pantulan. Terjadi pantulan di mana kita melihat terjadi pantulan yang paling menonjol
ada di sini. Ini ada pantulan, kemudian di sini ada pantulan, ada penolakan, kemudian di sini ada penolakan. Ini adalah level kunci yang pertama. Yang di bawah kita cari level kuncinya. Yang di atas kita cari level kunci yang terdekat dari runningnya. Kita lihat yang banyak penolakan, di sini banyak penolakan. Ya, kita bisa turunkan sedikit. Oke. Kita lihat di sini ditolak, kemudian di sini ditolak, kemudian di sini ditolak, kemudian di sini ditolak. Ini adalah level kunci yang paling dekat dengan runningnya dulu. Kenapa kita tidak mengambil yang di sini yang banyak ditolak di sini? Ini fasenya, tahapnya berikutnya nanti. Jadi jangan terlalu jauh dulu. Seperti hanya kita melihat atau menentukan support resisten. Ini yang di atas pun resisten, tapi jangan ngambil terlalu jauh. Peluangnya atau momennya kita nanti tidak akan menemukan yang lebih dekat. Nah, sekarang ada dua level kunci yang bisa kita lihat di sana. Kemudian kita dekatkan, kita zoom. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Baru kita yang lihat yang terdekat di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang merah ini, baru kita tentukan yang lebih dominan. Yang lebih dominan pertama merah. Ini kalau kita garis dari sini ke sini, ini dominan merah. Kemudian titik tengahnya kita tarik, kita buat garis. Ya, ini saya kasih warna yang berbeda, saya kasih warna yang merah. Ini adalah koreksi, area koreksi atau retracementnya untuk menguji apakah nanti kuat atau tidak. Jadi koreksi ini kita ambil dari setengah dari kecenderungan turun. Perhatikan ketika dia naik berada di area koreksi atau mendekati, bahkan tadi ada level kuncinya tidak di breakout. Maka kalau sudah tidak di breakout dan mulai muncul candle yang berubah warna, hati-hati di situ, berpeluang akan lanjut turun lagi. Kemudian kita lihat di sebelah kiri karena dia turun, maka fokus kita yang di bawah. Di bawah itu ada level kunci tadi yang kita tarik di sini. Ini sebagai area support bisa. Kemudian kita perhatikan kecenderungan yang dominan. Ini buyer dominannya di sana. Kemudian perhatikan sebelah kiri juga ada penolakan-penolakan yang dekat di sini. Ada penolakan di sini, ada penolakan di sini. Ini ada penolakan. Kemudian di sebelah ini juga ada penolakan. Ya, kita lihat nanti perkembangannya, kita lihat apakah di penolakan ini nanti dia kuat atau tidak. Kalaupun breakout, kita tidak bisa serta-merta entry sell karena berada di area berdekatan dengan area support di sini. Kita bisa lihat di sini penolakan semuanya. Ya, paling tidak ketika kita mau entry, ini pastikan ini sudah breakout di luar. Ya, karena berada di sini dan berada di area yang tidak potensial untuk kita entry di sana, maka lebih baik kita menunggu dulu. Lebih baik kita menunggu sampai nanti ada kejelasan. Kejelasan saya maksud bisa breakout turun atau kembali naik lagi. Nah, probabilitasnya kemana seperti ini? Probabilitasnya naik atau turun. Nah, untuk menentukan probabilitas naik atau turunnya, sebenarnya kita masih belum ketemu dalam model seperti ini karena masih imbang kekuatannya, naik kemudian turun lagi. Nanti kalau misalkan belum ada kekuatan lagi, dia akan naik ada turun begini, kemudian naik lagi, ditolak lagi. Ya, seperti ini dan seterusnya. Sampai ada yang mendominasi, tentu ada yang mendominasi. Baik itu nanti breakout di bawah atau breakout di atas. Kita lihat yang terakhir bagaimana nanti. Kemudian strukturnya yang terbentuk seperti apa. Kondisi seperti ini kita sangat tidak potensial, ya sangat tidak potensial atau sangat tidak kondusif untuk kita entry di sana. Akan sangat spekulasi nanti. Ya, bersifat spekulatif kalau model-model seperti ini. Maka untuk menentukan keyakinan yang luar biasa, ya tentu menunggu breakout di sini atau kembali sekalian ke atas. Nah, kita bisa lihat secara umum ini kalau kita melihat
dari sini ini datar, kuat sekali. Kemudian setelah benturan kuat ini mantul ke atas, turun lagi sini, ini tidak mampu sampai di bawah lagi, artinya makin ke atas, kecondongan makin ke atas. Sehingga kita perhatikan nanti yang terbentuk seperti apa. Kalau dia mulai hijau lagi, pastikan ini akan mulai merangkak naik, kecondongan akan mulai naik, sehingga nanti kita mengikuti yang dinamika yang ada. Ketika nanti mau naik, sudah mulai merangkak jadi warna hijau dan mulai berjajar, ya kita masuk entry buy-nya di sana. Yang terpenting sudah kuat, ya. Dikuatkan itu di sini ada koreksi tadi, ini harus diuji lagi. Tidak bisa kita di area di bawah itu masih yang sideways begitu kita ngambil posisi buy, tidak boleh, karena sangat riskan. Menunggu sekalian dia breakout dari koreksi ini atau area level kuncinya. Kenapa kok lama sekali? Ya itulah kalau kita mau trading dengan sehat dan berpotensi profit dan tentu jauh dari floating yang panjang. Nah, gara-gara kita terlalu terburu-buru, masuknya terlalu buru-buru hanya karena melihat secara sekilas, melihat di sana, oh ini candlenya hijau tebal, kemudian kita masuk buy, ternyata kembali turun lagi. Maka kondisi yang begini, yang kecil-kecil begini sangat tidak sangat tidak rekom untuk kita entry. Menunggu sampai benar-benar muncul nanti mana yang mendominasi. Itu adalah contoh ke depan. Sehingga kecenderungan saya tetap naik, dengan tetap memperhatikan hasilnya nanti. Kecenderungan tetap naik, tentu harus mengalahkan yang merah dulu, baru nanti kuat naik. Kalaupun nanti misalkan mau turun, dia akan lebih dominan ketika dia betul-betul sudah breakout di sini. Nah, sudah breakout di sana. Kalau kita lihat, kalau kita kombinasi hijau-hijau ini, kita kombinasi jadi satu, ini masih tebal begini. Nah, masih hijau begini. Kemudian merahnya baru segini, ini merahnya segini. Ya, kalau kita kombinasi, kita gabung, kemudian kita tarungkan, ya kita adu antara kekuatan hijau dengan kekuatan merah, ini masih menang kekuatan hijaunya. Ya, logikanya begitu. Logikanya masih didominasi oleh hijau. Kecuali merah nanti sudah betul-betul turun begini. Ya, ini sama dengan pertarungan. Mana yang nanti mendominasi, mana yang nanti menjadi pemenang, itu kita lihat dominan yang mana. Selalu ada petunjuk ketika mau naik mau turun. Contoh misalkan tadi malam, kalau kita melihat, ya tadi malam mungkin banyak teman-teman yang profit banyak, juga ada yang tidak hati-hati. Padahal sudah kita sampaikan berulang kali, ini ketika naik kuat, kemudian mulai ada penolakan di sana, di sini ada area resisten. Ya, ini kalau kita sering buka yang lebih lebar, nanti akan menemukan di sebelah kiri ada penolakan yang luar biasa. Jadi penolakan di sini yang menjadi benturan. Jadi kita bisa membaca di sana ada banyak benturan di sini. Nah, benturan di sini yang ini menjadi kehati-hatian. Ketika di area di situ hati-hati karena berpotensi akan memantul. Iya. Oke, kalau kita lihat tadi dia sebelum turun selalu ada petunjuk. Satu berada di wilayah pertahanan resisten. Resistennya bukan resisten biasa, resisten kuat. Resisten kuat itu banyak sekali penolakan, bukan hanya 1, 2, tapi bahkan bisa lebih dari 3. Ini banyak penolakan, artinya resistennya kuat sekali. Di area resisten yang kuat, kemudian muncul penolakan seller, ya di atas itu penolakan seller yang dibuktikan dengan ekor di atas. Kemudian kalau kita membaca karakteristik dari candle hijau, ini perhatikan strukturnya naik, kemudian mulai menebal, mulai tebal, di ujungnya dia kehilangan momentum. Ya, bodinya mulai berkurang, penolakannya mulai panjang. Ini memperkuat keyakinan bahwa momentum buyer ini sudah banyak hilang, sehingga ditolak oleh seller yang cukup kuat di sana. Bahkan kalau kita bandingkan antara sumbu dengan
dengan bodinya ini masih panjang sumbunya di atas, sehingga penolakan seller betul-betul kuat di sana. Nah, kondisi seperti ini ada kalanya kita bisa mencoba untuk entry sell ya. Mungkin ada gaya atau sistem kita bisa mencoba dengan kondisi seperti ini. Kita bisa entry sell sesudah penolakan. Ya, tentu ini harus diuji berulang kali. Ya, bagi saya ini penolakan yang luar biasa, kemudian penolakan terakhir berada di warna hijau ini. Nah, kalau kita misalnya belum pernah menerapkan metode seperti ini dengan konfirmator, maka kita bisa gunakan konfirmator candle merah satu. Ya, sehingga untuk meyakinkan, kalau misalkan sudah terbiasa ya tidak masalah. Kalau tidak biasa, berarti kita butuh konfirmator lagi. Sehingga ketika sudah ada warna merah, kita butuh kita dari penolakan sudah ada merah satu, maka entry-nya di sini. Di sini ada penolakan di sebelah kiri. Entry-nya di warna hijau. Di warna hijau ini kita entry-nya sell di sana. Ya, tadi entry-nya sell di sini. Begitu kita entry sell, maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan batasan resiko. Batasan resiko itu wajib, tapi stop loss atau SL itu pilihan. Kita boleh taruh, boleh tidak. Yang terpenting kita memahami batasan resiko di mana. Batasan resiko bisa dengan prosentase, bisa dengan area support resisten. Ya, kasih contoh misalkan ini 0,2. Batasan resiko ini modalnya, saya contohkan modal adalah $2.000. Modalnya $2.000. Oke, modalnya $2.000. Kemudian ada dua cara kita menentukan batasan resiko. Yang pertama ini batasan resiko dengan area support resisten. Ya, batasan resiko dengan area support resisten. Di mana ketika sell ini ruginya ketika naik, berarti di situ ada area support resisten, di ujung sini ada resisten, kemudian kita tarik di atasnya. Jangan persis berada di resisten tapi naik di atasnya. Boleh 250, boleh 300 di atasnya, atau kita bisa perkirakan. Tujuannya adalah untuk memberikan space, memberikan ruangan yang leluasa, market biarkan dia bergerak di antara ring itu, dan tentu peluang untuk kembali akan lebih besar, sehingga tidak selalu kesentuh yang namanya stop loss itu. Oke, saya kasih contoh di situ. Ini saya lihat atau saya tulis dulu SL 1799.98 misalnya. SL saya taruh di sana. Nah, kemudian kalau kita ukur dari titik entry, dari titik kita masuk, ya ini berarti di bawahnya. Berarti sekitar 748. Ini batasannya, batasan rugi setara dengan 748 pips. Jadi dengan menggunakan support resisten tadi, ini setara dengan 748. Ini tidak harus angka fix ya, nanti menyesuaikan kondisi support resistennya. Dan kita bisa naik dan turunkan sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan redo dan keikhlasan kita, di mana kita mau letakkan. Yang paling gampang di area resisten taruh di atasnya, atau misalkan buy kita taruh di support di bawahnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan prosentase ya, prosentase. Ini batasan rugi dengan prosentase. Nah, dengan prosentase itu banyak sekali nanti, bisa dengan 2%, bisa dengan 5%, bisa dengan 7%. Nah, paling standar rasional atau realistis biasanya di antara 2 sampai 5%. 2 sampai 5%. Di antara 2 sampai 5%. Ya, di antara 2 sampai 5% ini ya. Oke, sekarang kita cocokkan dengan tanpa kita menghitung secara matematis. Ya, kita lihat. Oke, kita lihat dulu sebentar. Dari minusnya misalnya tadi menggunakan support resisten 748 ya, 748
748 itu kalau kita kalikan dengan lotnya 0,2, maka minusnya adalah 149 dolar. Ya, 149 dolar. Kita coba tulis di sini. Berarti katakanlah marketnya berbalik atau marketnya tidak sesuai dengan analisa, maka rugi kita adalah 1,49 dolar. 149,6 minus 149,6 dolar. 149,6 dolar ini kalau kita prosentase berapa? Dari 149,6 kita bagi dengan modal 2000, kita kali 100, 7%. Ya, ternyata 7%. 7%. Berarti kita taruh di sini 7%. 7%. Nah, sekarang kalau kita batasi dengan batasan kerugian prosentase. Kalau kita menggunakan 5%, berarti 5% dari, misalkan 5%, ini 5% dari modalnya, 5% dari modalnya 2000 berapa? Kita coba hitung. 5 dibagi 100 dikali 2000, ya 100 dolar. Sehingga ketika kita menggunakan prosentase, ya sekitar 100 dolar. Ya, ada sedikit perbedaan, namun demikian ini masih dalam batas yang wajar. Artinya di sekitaran itu, akan berada di kisaran itu. Jadi misalkan kita menggunakan prosentase, nanti dia akan sekitar berada di kisaran 5%, atau biasanya maksimum 10% kalau kita menerapkan support resisten. Sehingga tidak mungkin 20%, sangat tidak mungkin dengan support resisten itu kita ruginya sampai 20%, karena yang kita lihat adalah penolakan yang paling dekat dengan running dan realistis. Ini kalau rugi sekian masih aman, masih jauh dari aman. Ya, kita bisa pilih dua-duanya, bisa pilih salah satu atau dua-duanya kita bisa terapkan. Yang paling gampang, yang paling mudah untuk kita nanti pikirkan dan kita ambil tindakan yang mana? Saya lebih cenderung ke support resisten karena yang realistis dan terlihat di sana. Ya, sementara prosentase ini nanti menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kalau pasarnya ekstrim, 5% kecil sekali, dia akan selalu kesentuh nanti. Ya paling tidak ada gambaran. Nanti bisa dipilih yang mana yang tepat kira-kira sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang terpenting kita tahu cara yang menghitung, kemudian batasannya seperti apa, kemudian antisipasinya bagaimana. Seandainya misalkan kita ambil posisi buy, posisinya sell misalkan, kemudiannya marketnya naik kuat misalnya, ya nanti kita lihat sampai di mana, di area resisten atau breakout atau tidak. Kalau di breakout pun kita ukur berapa ring yang sudah ada, karena berpotensi untuk kembali meskipun naik kuat sekali, dia berpotensi untuk kembali. Nah biasanya yang kita lakukan, terkadang kondisi seperti ini saya masuk lagi di atas itu sell lagi. Ya tentu tidak tanpa alasan ya, tanpa dasar yang kuat kita tidak berani. Artinya ketika sudah titik jenuh di sana muncul atau ring sudah terpenuhi, kemudian muncul sinyalnya, titik jenuh itu selalu ada petunjuknya, baik itu nanti ada sinyal penolakan atau candle yang berubah warna. Ya, saya kasih contoh yang lain. Ketika dia sudah mencapai puncaknya, kapan kita bisa tahu itu puncaknya? Yang pertama banyak penolakan,